Halo, salam jumpa kepada kita semua para saudara-saudari terkasih dan juga kepada para sahabat promotor Gereja Sejati. Perkenalkan, nama saya Frater Christian Apriandi Fernando OFM Cup. Pada saat ini saya tinggal di Biara Kapusin Santo Franciscus Assisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Pada minggu hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bacaan yang diperdengarkan kepada kita menceritakan tentang cinta Yesus kepada Lazarus, di mana setelah 4 hari lamanya Lazarus meninggal, Yesus mendatangi kubur Lazarus dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Kubur Lazarus adalah suatu gua yang ditutupi dengan batu. Yesus sebelumnya memerintahkan agar batu kubur Lazarus tersebut diangkat. Namun Marta, saudara Lazarus, yang menyampaikan kabar tentang kematian tentang Lazarus ini kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau karena sudah 4 hari dia mati." Yesus pun menanggapi perkataan Marta tersebut dengan berkata, "Apabila engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan Yesus pun berkata, "Lazarus, keluarlah." Lazarus itu pun datang keluar. Dan kemudian Yesus memerintahkan kepada siapa saja yang hadir di tempat itu agar kain-kain yang masih meliliti badannya dibuka. Perkataan Marta yang menyatakan bahwa Lazarus sudah bau karena sudah 4 hari dia mati. Nah, perkataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Marta tahu konsekuensi logis apabila kubur Lazarus itu dibuka. Yakni pertama, orang-orang tentu akan lari menghindari bau busuk dari mayat Lazarus tersebut atau ketakutan. Dan kedua, Yesus serta Maria dan Marta tentu akan menjadi bahan gosip baru karena akan dianggap tolol membuka kubur orang mati. Secara manusiawi, pemikiran Marta memang lurus. Namun pemikiran ini tidak sejalan dengan maksud Tuhan. Ketidakselarasan ini tampak dalam perkataan Yesus yang berkata bahwa penyakit Lazarus tidak membawa kematian, namun menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian Yesus dengan sengaja berlama-lama ke tempat lain, padahal dia sudah mengetahui tentang kabar kematian Lazarus ini. Dan perkataan Yesus yang menyatakan bahwa Lazarus hanya tertidur. Saudara-saudari yang terkasih, manusia adalah makhluk yang terbatas. Sebagai makhluk yang terbatas, kita sebagai manusia tidak dapat memahami Allah dengan kekuatan akal budi, rasio, dan intelektualitas yang kita miliki. Apabila terjadi seperti demikian, maka hasilnya ialah Allah diciptakan menurut rupa manusia. Bukan sebaliknya, yaitu manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Manusia gagal memahami dan mengerti cinta Allah karena manusia seringkali menutup diri dalam kubur egoismenya. Menutup diri terhadap roh ilahi. Manusia sesungguhnya sudah bebas dari kubur-kuburnya. Kebebasan ini pun dibebaskan oleh Allah. Dan manusia diberikan roh di dalam hatinya. Namun anugerah ini seringkali tidak dirawat oleh kita sebagai manusia. Tidak disirami, tidak diberi pupuk, sehingga lama-kelamaan roh itu layu, mati, dan kemudian dikubur. Terkuburnya roh ilahi ini disebabkan oleh berkembangnya egoisme manusia yang terlihat pada pemujaan rasionalitas, intelektualitas, dan cinta manusia terhadap kekuasaan, kehormatan, harta duniawi, dan kenikmatan jasmani. Hal ini pun sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah.
Egoisme, rasionalisme, intelektualisme merupakan bentuk kubur-kubur modern manusia, sehingga tidak dapat ditembusi lagi oleh Roh Allah. Bukan saja terhadap Allah, kita sebagai manusia yang terbatas juga sering sulit percaya kepada sesama, semakin tidak bermurah hati, sulit menghormati sesama, sering memperbudak, dan tidak peduli terhadap sesama. Inilah yang membusukkan pribadi manusia, sehingga menjadi seperti Lazarus yang terkubur menjadi bau dan tidak merasakan kebebasan karena ikatan yang meliliti tubuhnya. Namun Yesus dengan cintanya datang untuk mengeluarkan Lazarus dari kubur, serta membangkitkannya dan meminta kepada mereka yang hadir di tempat itu untuk melepaskan kain kafan dan ikatan yang meliliti badan Lazarus tersebut. Inilah bukti cinta kasih Allah terhadap manusia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, manusia yang lemah. Kita sebagai manusia perlu untuk bertobat. Bertobat terhadap keegoisan, kehormatan, keinginan untuk dihargai, pertobatan terhadap sikap egoisme, dan rasionalitas. Pertobatan berarti percaya bahwa Yesus adalah cinta yang membangkitkan dan menghidupkan. Saudara-saudari terkasih, perlu bagi kita untuk menjadi Maria dan Marta yang mengirim kabar dan pergi berlari kepada Yesus untuk memberitahukan dan memohon belas kasihannya akan dunia, teman, anggota keluarga, dan anggota komunitas yang hampir mati dan membusuk karena ditimbuni oleh kubur-kubur modern tadi. Artinya, selain melakukan karya amal dan puasa, perlu bagi kita meningkatkan doa sebagai wujud nyata dari puasa dan pertobatan. Berdoa secara pribadi cukup di dalam hati kita masing-masing. Dan berdoa secara pribadi dalam hati merupakan salah satu cara bagi kita untuk bertemu dan berbicara kepadanya, yaitu Yesus yang adalah cinta yang menghidupkan dan membangkitkan. Amin.